biar tidak mentok orang penari joget tuh kalau ingin viral ya joget jaruh kan gitu. Sebenarnya masih bisa digarap. Joget itu bukan kita anti, enggak. Joget itu adalah kesenian juga, budaya juga. Dan di mana-mana ada budaya berjoget bersama. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Kalau saya manggilnya Beli Ketut, nama lengkapnya Ketut Lanus, simple, tapi nanti di belakang ada gelarnya. SSN, MSN, gitu ya patut ya? MSI ya? MSI, saya. Nah, kalau Patut Lanus ini, kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Patut Lanus ini adalah seorang seniman yang mengibarkan bendera Sanggar Cahya Art, dan beliau juga di balik layar itu boleh dibilang komposer ya, jadinya komposer yang menggarap beberapa karya gamelan termasuk juga karya tari. Di antaranya ada joget pong, terus ada tari puja, dan kalau misalnya melihat gaya gamelan di Bali, tabon di Bali, Patut ini termasuk salah satu membuat karya inovatif dengan memadukan kendang Sunda dengan kendang Bali dalam gamelannya. Nah, kita nggak perlu banyak dulu pengantarnya, kita langsung tanya kepada orangnya ya Patut ya. Selamat datang Patut Lanus, akhirnya nyampe juga di OK Made. Iya. Dari dulu janji ketemu di kampus, Patut, ayo mampir di OK Made, baru sekarang nyampe kan itu Patut ya. Ya sih, saya termasuk yang terus menonton OK Made ini semakin berkembang. Kita saling tonton berarti ya, antara Ngobang dengan OK Made. Patut, kalau orang kenal itu biasa kalau di luar, mana orang lebih dikenal namanya? Pak Ketut Lanus atau Sanggar Cahya Art? Ini kayaknya sama-sama kuat namanya nih Patut. Oh ya, terima kasih. Iya. Kalau saya tidak bisa yang mana ya enggak tahu, saya teman-teman memanggil kadang-kadang, tapi yang kalau Sanggar Cahya Art mungkin sudah banyak yang kenal. Tapi kalau justru orang di balik layarnya yang nggak banyak orang tahu gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak awalnya Patut benar dari sejarahnya Cahya Art dulu Pak, dan Cahya Art itu ruang lingkupnya apa saja gitu Patut. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Made. Ini OK Made semakin oke ya. Mudah-mudahan ya Patut. Ya, kalau Sanggar Cahya Art itu kan kalau embrionya sudah saya bentuk sejak lama, cuman nama masih memikir-mikir dulu kan. Karena berarti awal sempat terbentuk, cuma belum ada nama. Ya, karena dulu sebelum saya kan tamat di STSI tahun 96. Sebelum itu kita sudah sering membuat komposisi-komposisi, tetapi orang belum punya anggota tetap kita ya, mencari teman di sini karena Sanggar saya lihat kebanyakan orang kan anggotanya 30, 40 kan gitu. Banyak. Karena saya berpikir saya juga tidak punya alat banyak. Itu pun beli saya second hand dulu. Alat-alat bekas itu saya beli, saya kumpulkan buat komposisi 6 orang, 8 orang, 7 orang gitu sebenarnya embrionya. Akhirnya sebelum Cahya Art terbentuk, kita justru terjunnya ke musikalisasi puisi dulu gitu. Sebelum ke tradisional banget, malah ke musikalisasi puisi. Ya, musikalisasi puisi. Karena saya dulu waktu kuliah suka sekali nonton orang-orang sastra yang bermain. Kenal dengan orang sastra, pemain teater itu adalah bonus buat saya di luar pergaulan dengan pengerawit dan penari kan sudah biasa. Ketika orang kenal orang sastra dan orang teater itu, saya sesungguhnya mengikuti mereka belajar sesungguhnya, belajar. Makanya terus kenal dengan almarhum Kadek, Swardana. Kenal dengan Bu Putri, dia pemain-pemain hebat sekali. Kenal dengan Pak Kobar ya. Dan pertama kali saya kenal dengan Pak Anom Renoiro justru sebelum kuliah. Iya. Dari masih di SMA Bandung ya. Nah, karena ketika itu beliau kekurangan pemain gamelan untuk rekaman di TVRI. Dicarilah pemain di Kokar saya waktu itu saya juga terbatas main genernya, kita coba aja, berani aja dulu gitu. Akhirnya kenal dengan Pak Renoiro banyak ya. Kalau drama klasik itu butuh gener tuh ya, sudah paling gener gitu karena pemain lama mungkin tidak bisa ikut, carilah dulu pemain yang temporer dulu bisa membantu yang itu bisa ngisi aja dulu waktu di P dan K, waktu kantornya di sana prosesnya kita ikut-ikut. Banyak pengalaman yang kita dapat. Bergaul dengan di luar orang-orang karawitan itu luar biasa saya dapat
walaupun saya diam tapi saya nyari ilmu. Ya. Diam. Akhirnya dari sana kita belajar membaca naskah-naskah itu. Dengan Pak Made juga pernah kan menggarap naskah Pak Made kan. Betul ya. Betul. Berarti kan dari banyak kenal dengan berbagai kalangan itukah yang mendorong Pak Tut akhirnya membuat karya, saya nggak tahu istilahnya jujur biar nggak salah, artinya komposisi gamelan Pak Tut yang buat itu dikenal sekarang ini kan memadukan unsur gambaran tradisional, terus ada alat bandnya juga, dan bahkan ada kendang Sunda segala macam. Ya, berawal dari sana nggak artinya Pak? Ya, bergaul dengan yang lain, kemudian saya terus pasti saya ingin membuat sebuah grup, tetapi tidak sama dengan sanggar-sanggar yang tradisional yang sudah ada. Lihat dulu, sanggar lain begini. Oh, saya ingin tampil beda ya, ingin tampil beda itu. Karena waktu kuliah juga saya sering mengeksekusi orang ujian, saya bantu orang ujian, saya buatkan musiknya semasa kuliah itu. Tidak pernah saya pakai gamelan komplit itu, saya selalu kombinasikan. Kebanyakan orang yang ujian yang saya bantu itu adalah komposisi tari kontemporer gitu. Jadinya apa aja ada alatnya itu saya pakai. Bisa dimainkan, ada alat perkusi apa bisa digabungkan gitu. Ya, itu sudah masih kuliah tuh puluhan garapan musik kontemporer saya buat mengiringi teman-teman. Cuma tidak terdokumentasikan itu ya. Mungkin di kampus masih ada diisi. Semoga masih selamat itu gitu. Tidak pernah saya juga pernah mendokumentasikan. Itu artinya proyek eksperimen boleh dibilang macam-macam. Ya, saya suka eksperimen begitu. Terus kemudian ketika kepikiran, kalau Pak Tut sendiri menamakan garapan yang saya tahu, ya orang bilang bahwa ini gayanya Cahya Art, Pak Tut Lanus. Pak Tut sendiri menyebut apa itu Pak Tut komposisinya? Ya, kolaborasi sih ya. Kolaborasi karena dia mengkolaborasikan alatnya. Kemudian tidak saja alat kita kolaborasikan, ya musikalitasnya juga gitu. Saya banyak bertanya juga. Nah, setelah saya tamat 96 kita semakin semangat mengumpulkan alat. Yang second aja dulu, alat apa kita beli satu. Akhirnya 99 2000 kita akhirnya kumpulkan orang-orang. Sudah terus bereksperimen musik tapi grup pasti tidak ada. Akhirnya 2003 saya deklarasikan kemudian namanya Sanggar Cahya Art. 2003. Ya, 2003 secara resminya kita carikan izin, kemudian karena ada kesempatan tampil di Kota Negara saat itu perayaan ulang tahun. 2003 masih Pak Bupati Pak Winase kan beliau sering senang dengan yang soleh-soleh itu bahasanya dia. Ini gamelan kombinasi gitu. Kalau saya mungkin ukur dana untuk ke sana yang dikasih, kemudian dari penghabisan saya berproses lebih banyak. Tetapi saya anggap ini proses saya ada yang membiayai sekian persen. Saya beli alat lagi, sound system lagi saya beli campur karena kita pakai elektrik mulai. Dapat keyboard murah waktu itu 800.000 kita beli. Gitar dapat 250 second itu kita beli. Saya cari teman-teman, 2 bulan lagi kita ada undangan gini, kemudian dikombinasikan dengan pelawak, tetapi kita cari kesempatan ini untuk konser juga, curi waktunya di awal konser 20 menit minta izin ke pelawak. Kasih saya konser, tapi nanti saya iringi lawak. Memperkenalkan jati diri. Di sana. Harus gitu biar orang tahu. Berarti itu pengalaman pertama Cahya Art go public boleh dibilang itu. Nah, makanya lahirlah lagu Mentari Pagi bersama Sri Diana. Kebiar Barong. Saat itu juga yang paling saya senang memainkan untuk publik itu Bali Jani namanya. Saya buat musik Bali Jani. Bali Jani itu saya ingin saya punya bayangan Bali itu ke depan dari segi musik gamelan. Sepertinya akan seperti ini gitu saya bayangkan. Makanya muncul kata Bali Jani. Bali Jani. Walaupun di dalam event-event PKB Gong Kebiar saya tetap menggarap yang tradisi, tetap saya garap tradisi. Artinya Pak Tut ketika mengambil jalur gamelan kolaborasi itu bukan berarti meninggalkan atau tidak menyentuh tradisi. Tetap bermain di dua sisi. Dua sisi itu. Karena kalau orang perlu tradisional bisa, kalau kolaborasi juga oke gitu. Ya kok di luar orang bilang campur sari. Campur sari ya, karena kita belum menemukan apa ya kolaborasi. Karena kolaborasi itu bukan saja musikalitas tetapi alat juga kan gitu. Skill orang, dan saya kolaborasi itu kan sama pemain juga. Dia punya skill, kita berikan porsi dia menampilkan kekuatannya kan gitu. Nah, itu selain gamelan tadi, garapan musik itu tadi Pak Tut. Karena Pak Tut kan juga menggarap tari juga Pak Tut. Oh iya. Salah satunya
yang fenomenal joget pong ya. Joget Nanti pong. kita tampilkan sedikit cuplikannya Iya. boleh Pak Tut. Iya. Nah, itu idenya gimana Pak Tut? Tiba-tiba aja Pak Tut berpikir besut ngai gamelan, tiba-tiba ngai tari atau apa dan segala macam. Dan Iya, itu kepikiran nggak Pak Tut bahwa joget pong itu ternyata jadi, kalau sekarang istilahnya viral. Kalau pada waktu itu tiba-tiba aja booming dan semua orang kalau ada acara pasti request itu gitu. Iya, iya. Gini, kalau joget pong itu kan ada teman penata tari Iya. intinya, Iya. namanya Ipung panggilannya. Iya. Dia nama anunya Lingriyati, Ah. orang dari Lombok dia. Iya. Kita punya keresahan yang sama karena walaupun belum viral joget jaruh itu ya seperti sekarang. Dulu itu sudah ada, Sudah karena ada, cuma nonton di banyak, video, ya, kadang di ada. VCD waktu VCD, ya. ya. Kita buat joget alternatif, apa namanya, tetap berpijak pada tari joget, tapi kita kembangkan mencari idiom-idiom baru yang bisa kita kembangkan biar tidak mentok orang penari joget itu kalau ingin viral ya joget jaruh kan gitu. Sebenarnya masih bisa digarap. Ada unsur humornya Ada unsur juga. humornya juga gitu. Makanya pong itu Nah, itu ya artinya apa pong itu? sebenarnya itu Ipung penarinya, Oh, Ipung ya. joget yang Digarap dikreasi tarinya oleh Ipung ya. Oh, Kita gitu. punya ide, kalau saya bukan penggarap tari, tetapi saya sering banyak punya ide, saya konsultasikan kepada Ada yang koreografer. ambil bagian ya, Patut yang ngambil musiknya, Ya. konsep tarinya biarkan ke Ya, koreografer. saya garap musiknya, tapi saya berusaha membuat musik itu sudah menari. Ya. Nanti bentuknya akan seperti ini, masukkan ini ya unsurnya ini. Sehingga Saya- artinya musik itu bukan hanya pengiring ya, tapi merupakan bagian yang tak terpisah dari tari itu. ya, gitu, karena jadinya. ya musik iringan tari itu ya salah Bali bilang tuh musik itu harus ngigel Iya, gitu. betul Ya. gitu jadinya. Ya, harus ngikut. Langsung musiknya yang terpisah Ya, daripada lain-lain. karena ya. saya biasa ngobrol dulu dengan penari, nanti kita buat akan begini, bagian satunya, bagian duanya, bagian tiganya. Kita konsultasikan, kalau sudah fit, setuju, baru saya garap musiknya. Tetapi mereka sudah ada bayangan tarinya, begitu maju, begitu kita garap, tidak ada potong-potong lagi. Kita Dan sudah- ada antara itu udah saling Komunikasikan dulu, komunikasi ya. dan Ya. kemudian connect jadinya Patut Ya, Ramadan itu ya. Nah itu ceritanya Patut dapat itu kan ada sedikit lakonnya juga joget pong Ya. itu. Nah itu punya bayangan membuat seperti itu gimana Patut ceritanya? Terus skripnya gimana gitu? Tiba-tiba dari misalnya yang apakah itu semacam sindiran atau apa itu Patut dari orang yang wajahnya buruk tiba-tiba kemudian jadi jegek dan segala macam itu Patut. Nah, itu kan pernah kita bawa ke Jakarta juga Ya. untuk ikut festival tarinya. Kita sepakati di sana adalah memang joget itu bercanda, Ya. bercanda lucunya ada, Ya. tetapi di balik itu adalah penari joget itu adalah sosok penari yang cantik yang masih apa namanya, cantik dan penuh etika Ya. sesungguhnya. Mereka hanya di panggung. Nah, cuman sering saya bilang joget jaruh itu, namanya kata jaruh itu kan kita tidak mau tahu ketika mereka berada di berduaan di mana dan tidak tertutup dan tidak dipublish, kita tidak permasalahkan. Iya. Yang namanya kita tidak tahu. Tetapi ketika Karena di depan umum, di publik, orang nak di bawah umur juga. Ya. nah, apalagi yang di bawah umur tuh, nah, itu kan seni itu harus ada mengedukasi juga. Joget itu bukan kita anti, enggak. Joget itu adalah kesenian juga, budaya juga. Tapi- Dan di mana-mana ada budaya berjoget bersama itu ada. Berarti kan joget pong itu muncul salah satunya karena dari keresahan akan joget jaruh itu Joget kan jaruh, gitu Patut. ya. Banyak kita bisa kreasikan dari joget ke sebenarnya. Tapi itu ini kan nggak Patut joget pong itu apakah sudah didaftarkan di Haki segala macam? Sudah sama ya? penari ya, sudah sama penarinya. Karena joget pong itu dia kalau penata tarinya si Lingriyati ini ada dua versi dia. Kalau dia dengan musik, dia punya musik sendiri. Dengan saya ada musik bersama Cahaya Art. Tetapi bentuk tarinya, idenya sama, tetapi komposisi tarinya berbeda. Dia permisif juga. Artinya bisa dibawakan dengan dua iringan musik yang berbeda. Ya, Itu jadi itu, Patut. ya, ya. Nah, Patut flashback dulu Patut ke belakang. Sejak kapan atau mulai gimana awalnya Patut bisa tertarik ke seni khususnya di Karawitan tuh Patut? Ya kalau tertariknya mungkin saya apa namanya kilas balik dulu kan kebanyakan orang bergelut di seni itu pengaruh lingkungan. Iya. Pengaruh lingkungan, tetapi di satu sisi sesungguhnya saya adalah keturunan seniman juga. Karena Ada pengaruh dari ya, keluarga juga. ya kalau gennya itu dari setahu saya kakek saya seniman. Iya. Dia pemain kendang dan pelatih gamelan yang sudah
keliling Bali pada zamannya, cuman tidak tercatat kan begitu namanya Sugro. Kakek saya Iwayan Denden, dia pemain kendang dan pemain gender juga beliau. Nah kemudian punya anak berapa orang tuh, sampai 7 orang ya, ya. Tapi penerus salah satunya yang kelihatan adalah anak yang pertama, namanya Pak Muntag, Muntag Karmano namanya ya, almarhum. Itu pun mungkin ada beberapa yang seniman senior di sini yang kenal juga, di Bali kenal dengan beliau udah zamannya sebelum meninggal. Nah itu kemudian bapak saya justru tidak gitu. Justru bapak saya adalah ke ya gitulah, tidak tahu, akhirnya nurun ke kakak. Kakak saya belajar gamelan bersama-sama dengan kakak di Banjar. Guru saya adalah Bapak almarhum Inyoman Doble. Beliau yang mengajar saya bersama kakek Inyoman Molog. Itu 2 guru saya di kampung. Kemudian saya selalu ingat beliau. Ya, itu guru yang membentuk saya. Kemudian bersama-sama anak-anak di Banjar, umur udah 8 tahun ya waktu itu. Dari kecil udah mulai berlatih sebetulnya. 8 tahun, dan di usia ke-10 tahun mendapat kesempatan pentas di PKB tahun 79. Umur 9 udah mulai 9 jadinya ya. Berarti PKB yang kedua ya tahun 79 ya. Ya, tahu yang kedua jadinya. Ya. Berarti memang dari awal memang udah lingkungan seni gitu berarti. Ya, lingkungan seni. 79 tuh melihat Art Center sepertinya belum kelar ya, masih baru kan belum kelar. 78 baru mulai PKB ya, pertama. Saya kaget melihat anunya luas sekali di panggung terbuka tuh, sampai panas dingin pantas waktu itu. Kakak saya main kendang, saya main gangse gitu. Dan nyebun itu di Banjar dulu, suka nyebun. Kemudian dari sana tumbuh, kemudian di SD, di sekolah saya sering dilibatkan di kesenian oleh guru, di SMP juga sama. Makanya kakak saya yang sudah duluan di Kokar, namanya Iwayan Widya, masih kelas 4 waktu itu, saya sering diajak ke Kokar menonton orang latihan. Orang latihan, akhirnya di sana udahlah, kamu kuliah sekolah aja di Kokar gitu. Diantar saya mendaftar di Kokar setelah tamat SMP gitu. Dan artinya waktu itu tidak ada rasa terpaksa atau apa ya, keinginannya memang mengalir aja. Mungkin sudah jalan hidupnya begitu ya. Nah, Pak Tut, kemudian kalau setelah hati masuk Kokar sampai kuliah dan berkarya bikin Sanggar Cahaya seperti yang Pak Tut bilang tadi, mungkin dulu ada orang bertanya gini, Pak Tut, memang jadi seniman bisa, nah kan selalu gitu, ya betul, ngidang hidup mau makan apa gitu. Pernah nggak dapat omongan seperti itu dulu, Pak Tut? Oh sering dengar orang itu seniman menggadang atau kelemahan apa, karena memang di saat usia SD sampai SMA itu memang kita main gamelan tidak pernah dibayar. Tetapi saya punya prinsip, ini adalah, maaf bukan tahap saya belajar kok. Saya banyak akhirnya di SMA saya sudah mengajar, tidak dibayar juga. Mengajar, tapi saya mengajar sambil nggak dibayar juga. Mengajar sambil belajar sesungguhnya. Ketika saya dilibatkan dulu, karena saya pesan guru saya Pak Sinti, Pak Padang, Gusti Ngurah Padang, Pak Arsajo, itu yang mengajar kerawitan saya di Kokar. Kamu ambil aja kesempatan, setiap dapat disuruh orang tuh ngayah, mengajar itu adalah kesempatan belajar. Saya ingat pesan beliau begitu. Jadi yang dipentingkan itu di sana sebenarnya proses belajarnya itu, bukan soal langsung penghasil atau apa, itu kesempatan untuk belajar. Gitu. Begitu kuliah di STSI, di sana saya sudah berpikir tentang saya bisa hidup kok dari kesenian nanti. Sudah punya optimis. Makanya di STSI berlanjut, yang nyari saya dulu tuh mengajar sana diajak. Tetapi di tahun 91 saya kuliah tuh orang sudah mulai menghargai kita mengajar, walaupun sedikit tapi berkah, itu nih pico nih gitu. Ya, tapi Pak Tut udah kebayang nggak, Pak, yang Pak Tut bilang tadi udah mulai yakin bahwa ini akan bisa mendatangkan uang. Apa yang ada pikiran Pak Tut waktu itu, artinya bahwa apa kelgai pangling nyidang nekampis? Saya harus tampil beda, itu prinsip saya. Itu ya prinsipnya, harus tampil beda. Harus mencari sesuatu yang beda dari yang lainnya gitu. Nah, ada nggak ini Pak Tut, mungkin kalau misalnya ada rasa pesimis orang mengatakan bahwa dari menggambar itu emang hidup atau apa segala macam, berarti sebetulnya tergantung orangnya juga Pak Tut ya, cara pandang dan sikapnya. Ya, pesimis dan optimis itu selalu ada berdampingan. Pesimis ketika
kita bisa down mendengar bahasa itu. Kita juga down ketika dompet kita tidak isi uang, tetapi kita harus bayar kuliah, down. Tetapi membangkitkan kepercayaan diri ini selalu saya lakukan. Tapi ketika saya punya sesuatu yang berbeda, nah inilah selama kuliah di STSI 91 sampai 95 itu, ketika saya menggarap sesuatu yang berbeda tuh, orang tepuk tangan, aplaus itu, wah luar biasa senangnya gitu. Padahal dapat hanya baju kaos dan nasi bungkus. Tapi kita orang bahasa itu saya kalau Pak Ilanus menggarap, saya dengar soalnya bahasa itu yang patut lebih tuju pada waktu itu adalah pengakuan dan pengakuan bahwa ini loh ada karya gitu jadinya. Saya merasa diri besar sekali padahal kantong tidak isi. Baju lusuh tapi bisa. Tapi begitu, wah Ilanus menggarap karawitan minyak ngiring tari ini, senangnya luar biasa saya. Ketika yang lain sudah biasa komposisi. Mungkin itu yang seperti dibilang Guru Pak Tut tadi ya, bahwa ini proses saja dulu satu saat pasti akan lain lagi. Kibarkan bendera itu prinsip saya dulu. Waktu itu. Setelah bendera berkibar, apa kalau teko saja maksudnya jadinya. Belakangan kan gitu ya. Nah, Pak Tut masih ingat nggak ketika membuat Sanggar Cahaya Art dan mulai garapan itu segala macam, itu kan jumlah personil nggak bisa sedikit, Pak Tut. Pasti kan ada misalnya gamelan lengkap. Kadang-kadang kalaupun pakai setengah kan lumayan juga. Terus kemudian ada perkusi lain, band lain. Sementara kalau boleh dibilang orang mengatakan, apalagi di Bali, honor seniman itu kan nggak seberapa, Pak Tut. Nah, gimana Pak Tut menyiasati atau menghadapi bahwa ini tuan ajak liu, tapi ternyata misalnya nggak bisa dijual tinggi-tinggi sekali juga gitu, Pak Tut. Betul. Tetapi tidak bisa jual lebih tinggi itu, tapi karena saya biasanya begini, kan sering juga saya saya jelaskan kepada orang yang mencari, Pak, ini ada uang 10 juta, kalau saya pegang sendiri banyak. Banyak sekali ini, tapi 10 juta ini saya melibatkan sekian orang, penari sekian, penabuh sekian. Di samping penabuh dan penari itu ada tim kostum, lengkapan, tim yang ngurus barang kan ya. Ini loh Pak, sebagi cuma dapat 200 ribu loh per orang. Baru dapat sebelum dihitung lagi konsumsi latihan. Kalau saya konsumsi itu nomor 1 kalau latihan itu harus teman-teman kadang-kadang datang dari sini, tidak datang dari rumahnya, datang dari tempat ini menuju ke Sanggar, kadang-kadang belum makan kita pikir seduk kenyal, kengkena latihan gitu. Itu. Dan di samping itu saya buat suasana di Cahaya Art itu sesantai-santai mungkin, tetapi tetap serius gitu. Tapi Pak Tut memang merasakan nggak bahwa itu mungkin tantangan ya bagi seni tradisional, bahwa dia memang harus kolosal, tetapi tantangannya itu tadi masalah harga. Memang sering terjadi begitu, Pak Tut ya? Ya, tapi tergantung. Kalau memang kolosal, kadang-kadang begini. Saya kolosal kepinginnya melibatkan banyak orang, tetapi karena dana kurang, bisa disiasati. Saya ngobrol. Salah satunya adik saya, Komang Adi Pranata namanya. Saya lihat, Mang, kamu punya talenta yang bagus sekali. Mau saya ajak kita berkolaborasi di Cahaya Art. Tetapi saya buka dana sepertinya tidak mencukupi kalau besar. Tetapi saya ingin besar. Sementara dari yang ordernya dananya segini ya. Oh, siapa tuh gitu dia. Makanya saya bilang saya selalu suka bekerja sama dengan dia. Tetapi nanti begitu ada kerjaan besar kita lebih dapat. Tetapi saya kan memberikan ruang. Saya diskusikan, saya memberikan ruang untuk mereka karena saya tahu dia punya talenta yang bagus gitu. Ya akhirnya grupnya dia dulu belum kayaknya ada Manu Bada dia. Embrionya dari sana. Saya libatkan di CA, akhirnya dia punya grup Manu Bada, terus berikutnya gitu. Artinya bahwa sing dini man rezeki dini bisa makan gitu Pak. Gitu sering. Prinsipnya gitu jadinya. Kadang-kadang saya banyak tekan tuh dana kostum. Karena kostum kan dikelola oleh istri. Betul. Nah, oke, kostum tidak dibayar ya di sini. Nanti penyewaan lain lagi. Kita khusus produksi ya biar produksi karyanya dulu. Kostumnya disupport dari Cahaya Art Suka. Karena kita sesungguhnya dapurnya beda sama istri. Cahaya Art dan Cahaya Art sangarnya, Cahaya Art Suka, salon busana istri. Tapi dia sering support di sini. Tapi kalau ada sedikit bisa sisihkan, kita kasih dia sedikit untuk perawatan kostum gitu. Kebanyakan tidak nyampe, maaf ya. Ya karena memang
Ya kok dihitung, saya mikir biaya itu kesenian Bali itu memang mahal. Iya. Mahal dan faktanya bukannya sekedar omongan. Iya. Jumlah banyak, apalagi kok dihitung latihan, konsumsi, transport dan segala macam. Wah, ya saya pernah mengalami kan ketika Ya. misalnya pentas patut budget cuma untuk pentas nggak sampai 30 menit, Ya. biayanya 28 juta. Juta, Kalau ya. orang yang nggak ngerti, good Ya. saja. Tapi kalau kemudian ini latihan Ya, ini betul. segini, paling cuma main kerebelah patut gitu. Ya, gitu. Itu tantangannya patut Ya, ya. itu ya tantangannya. Karena memang kan dengan Pak D kan saya jelaskan, Ya. Pak D, oh ini loh Det. Oh gitu ya. 28 juta, saya pegang sendiri banyak Ya. sekali. Tapi setelah potongnya Setelah dipecah, paling dapat 350, Iya, makanya 300 ribu. lebih ke kepuasan jadi Ya, makanya kalau ya. untuk gitu ya. Nah, tapi kalau Pak sendiri berpikir Kan sangat beda ya. Kalau Beda. orang penyanyi satu orang bawa minus one satu udah 3,5 juta gitu. nah, soal itu Patut ngerasa nggak bukan perlakuan tidak adil, tapi bahwa nasibnya kok beda banget gitu Patut. Satu penyanyi bawa minus one 5 juta per orang. Oh, 5 juta. Ini 10 juta ngojak sekejap dua ngasa Nah, gitu. ya. Pernah nggak merasa artinya kok gini ya? Gitu sempat nggak Patut merasa? Ya rasa itu pasti ada. Tapi saya kelola aja. Ini yang namanya kesenian tradisi yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok. Ya risikonya begitu. Tetapi karena teman-teman juga tidak dibayar itu sudah biasa. Ngayah itu memang murni ngayah kesenian Bali itu. Iya. Nggak dibayar sama sekali. Kecuali Pergino topeng nggak tahu saya. Tapi kan lihat-lihat tempat juga. Pergino ngayahnya yang tuh, ya Patut. penari dan penabuh yang sifatnya tari lepas Iya. itu ngayah ya ngayah gitu. Tapi kan ya jangan. Tapi banyak penari topeng juga banyak yang ngayah bahkan datang sendiri dengan biaya sendiri budaya ngayah Iya. itu ya. Tapi jangan kemudian dimanipulasi ya Pak Dodi, Ya, dibilang ngayah padahal pengaluh pasti ngalih budget kan gitu jadinya. Kan gitu jadinya. Nah Pak Dodi kan selain sanggar, terus juga punya kesibukan kan juga ngajar. Iya. Nah artinya gimana Pak Dodi berpikir bahwa seni ini perlu diteruskan kepada generasi itu lewat pendidikan atau apa terus sebenarnya Pak Dodi? Ya kalau dengan anak muda yang tergabung di kampus ya mahasiswi itu sering saya dunia sekarang kan dunia digitalisasi, perkembangan dia anak-anak milenial, mereka yang tahu juga. Justru saya masalah perkembangan ya kita mengajar tapi saya sesungguhnya belajar juga sama mereka gitu. Tapi satu di sisi saya pesankan kepada mereka karena adalah seni itu adalah kekayaan budaya. Kita tidak boleh tercerabut dari akar ini. Tetap bereksperimen, tapi kuatkan dulu akar. Jadi diri akar ini kalau sudah diperkuat, kayak bangunan dia kokoh untuk melangkah bereksperimen berikutnya. Artinya kuat kita, punya dasar kita. Kenapa harus begini? Oh dasarnya begini. Dasar dan karakter harus punya Pak Dodi. Itu kan jati diri. Itu. Tapi kalau ada orang yang masih mengatakan, nah betul nggak sinyalemen itu Pak Dodi? Karena kalau saya bilang tidak selalu sih sebetulnya bahwa oh anak-anak sekarang itu cenderung pasti ada anggapan bahwa oh milenial karena pengaruh gadget, globalisasi katanya makin jauh dengan kesenian tradisional. Tidak Apa juga. betul? Tidak juga. Banyak yang serius di tradisional. Tergantung mereka ya memang harus kita edukasi sih. Iya. Lingkungan sangat Berperan ya dalam hal berperan. itu gitu ya. Ya. Sekarang kan lingkungan Banjar juga Tapi nah ngomong Banjar itu patut sempat nggak lihat ada bahwa peran Banjar dalam turut menjaga dan melestarikan kesenian tradisional itu seperti apa Pak lihat? ya karena kan itu kalau peran dari dulu sampai sekarang masih tetap cuma aja. mungkin sekarang volume pelatihan di Banjar itu mungkin sedikit berkurang ya. Karena ternyata warga Banjar juga sibuk juga sekarang menghitung-hitung ekonominya bagaimana untuk besok untuk Iya, anaknya gitu. betul. Kalau dulu kan memang pekerjaan rata-rata Otomatis orang, gitu. saya merasakan pekerjaan dulu orang warga Banjar itu kebanyakan petani. Iya. Jam 7, jam 6 itu sudah pasti di rumah, tidak kemana lagi, latihan ke Banjar. Sekarang kan orang tua sibuk semua. Bisa 24 jam kerjaan itu jadi badannya. Nah mungkin sudah kesenian itu berapa persennya sudah pindah ke profesional juga. Betul. Orang yang akan menggeluti kesenian yang serius itu adalah menjadikan itu adalah sebuah profesi, sudah banyak yang pindah. Hanya yang sekedar mendukung juga bisa kita lihat kan,
hanya untuk bersenang-senang di kesenian. Ada kalau kita lihat kelompok seniman itu ada macam-macam. Ya. Ada yang memang kayak tadi mendukung iya, ngayah iya, Ya. profesional Profesional iya. ya, mereka berbaur di sana. Ya. Tapi nanti yang profesional akan memilah, bukan sengaja memilahkan diri. Dia tahu jalurnya dia. Oh, di sini pekerjaan yang mereka lakukan secara profesionalnya di sini nanti bisnis dia. Nah, Dan itu juga saya sampaikan, di mana kamu bisnis, di mana kamu bersosial, di mana kamu meletakkan diri baur bersama yang lain, nilainya sama, posisinya sama, walaupun kamu lebih pintar, dia sederajat di sana. Tapi di satu sisi kamu harus mengeksekusi yang dirimu kalau melangkah ke profesional, jati diri, punya nilai di sana. Dan buat nilai itu sendiri. Gitu. Sama seperti yang Pak Tut bilang di awal ya, ketika misalnya berpikir mau serius jadi seniman itu harus tampil beda. Kan? Tampil beda. Punya ciri yang ya, beda. Punya Gitu. ciri yang berbeda. Nah kalau secara umum Pak Tut ngelihat di era sekarang ini Pak Tut, mungkin satu dekade terakhir ini, seperti apa Pak Tut ngelihat perkembangan barangkali musik ya dalam keseluruhan, tradisional maupun modern di Bali itu seperti apa Pak Tut? Saling mempengaruhi saya lihat. Saling mempengaruhi dalam artian kan sekarang media itu gampang kita menonton sesuatu, mencari sesuatu, kita tahu oh perkembangan musik modern begini. Oh, tradisi juga akhirnya mengikuti karena teman-teman anak muda sekarang ini dia juga ingin menjadikan tradisi itu sesuatu yang tampil beda kan, tampil beda, dan dia ingin mengeksekusi itu. Saya ingin juga dikenal di tradisi ini. Dia saling mempengaruhi, saling memberi embrio positif dalam artian ya negatif. Ngapain kita bahas negatifnya? Positifnya Cari positifnya cari yang lebih positif. penting gitu. Selalu negatif dan positif itu selalu ada. Kalau saya kalau kita berharap bahwa positif semua ada negatifnya, nggak mungkin itu Pak Tut. sudah tahu dan negatif, ngapain kita bahas dan kembangkan lagi. Cari positifnya. Fokus yang positifnya. Ya. Saya kira perkembangan karawitan Bali di zaman sekarang itu saya optimis akan sangat-sangat baik. Karena termasuk minat-minat anak-anak masuk sekolah karawitan itu masih tinggi juga Pak Tut. ya mereka ini dunia pendidikan juga memberi ruang. Tidak saja mereka di SMK, tapi di SMP juga, di SD juga, dan bahkan orang tua sekarang banyak membuat memasukkan anaknya di les-les sanggar itu. Tujuannya saya sering bilang ke orang tuanya, Bu, bagus ini, walaupun anak ibu tidak jadi seniman, tetapi dia punya bekal seni. Tujuannya membekali, bukan harus jadi seniman profesional tidak harus jadi seniman, tetapi membekali seni pada anak itu kan memberi pengaruh psikologis bagus. Keseimbangan olah rasa itu penting. Sehingga pola pikir, etikanya kan berpengaruh di sana. Mereka umpamanya dilibatkan di sanggar itu untuk pentas di mana bersama teman-temannya kan guyub mereka bersama. Nah, kemudian next ke depannya, jangka panjangnya umpamanya dia tamat sekolah kedokteran atau kuliah di kedokteran, di kampus dia akan dipandang beda. Oh, ini calon dokter punya tapi pintar menari, pintar main gamelan. Ini calon dokter tapi bisa menggambar gitu. Apalagi setelah itu bekerja di rumah sakit sang lain umpamanya. Ini dokter nih ternyata pintar menari. Orang juga menilai plus itu kan. Gitu nilainya lebih di sana. Artinya sebetulnya bahwa tidak perlu terlalu ditakutkan gitu Pak Tut ya, bahwa ini akan punah atau apa enggak, karena ya selama lingkungan mendukung gitu Pak ya, lingkungan luas sekali ini kan, lingkungan banyak, warga, tempat kerja gitu, tempat kerja, dan itu kan tidak serta-merta ada, tetapi pengaruh dari dulu sudah dibiasakan begitu. Apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk itu kan. Untuk bikin event. Ya, bikin event itu. Sekarang festival di Bali tidak hanya PKB kan. Dan Pasar pertama kali membuat festival, memberi embrio yang bagus kan. Di Denpasar akhirnya kabupaten lain juga ikut. Rata-rata bikin ada festivalnya. Bahkan sekarang desa, ada dana desa membuat festival. Desa ya. Walaupun musiknya masih campur-campur ya. Tapi pada ada melibatkan tradisional dilibatkan itu. gitu ya. Nah, Pak Tut sendiri berpikir ini ibaratnya kalau dibilang dari 1996, 28 tahun udah Cahya, 2003 Cahyanya
Ya. 96 baru tamat gitu ya. 2003 saya kibarkan 2003 Cahaya Cahaya Art. Art. Di 96 itu justru grup saya namanya Second Hand Music. Second hand Second musik. hand musik ya, Oh. karena beli alatnya satu-satu Alat second gitu. Akhirnya teman saya ngobrol, janganlah second hand, Jok. Nanti Image-nya. image-nya second hand. Udahlah, akhirnya Cahaya Art. Berarti kalau dilihat sejarahnya dihitung dari 96 berarti ya. 96, Iya, 96, 4 tahun, 28 tahun. Apalah, sudah banyak yang punya cucu. Nah, Saya sekarang mainnya bersama anak-anak dari Anak-anak jadi. anggota Cahaya Art yang dulu juga ada. Itu baru mau saya bilang pada artinya bahwa ini kan pasti akan terjadi regenerasi. Iya. Nah, bagaimana patut menciptakan agar nggak mungkin banyak kesenian tradisional ketika sesepuhnya atau lingsernya udah mulai berkurang nggak ada karena tidak ada regenerasi, hilang dia. Ya. Nah, ini bagaimana patut menjaga ya termasuk tuh paling tidak mulai dari Cahaya Ya. Art dulu gitu. Ya. Regenerasi itu seperti apa? Kalau di Cahaya Art regenerasinya saya sebenarnya tidak sengaja saja. Pokoknya dulu kan grup kita 12 orang sebenarnya, 12 orang. Kemudian yang satu tidak bisa, kamu punya teman enggak gitu. Ajak di sini, dikenalkan dengan si A. Akhirnya punya generasi satu, padahal umurnya jauh. Akhirnya lama-lama berjalan Dengan begitu sendirinya saja, gitu. ya, dengan sendirinya alamiah begitu. Akhirnya saya ketemu dengan mahasiswa. Mahasiswa bagus bisa pakai diajak. ya. Nah, di samping proses itu berjalan, saya ngobrol banyak biasanya di dalam sebelum latihan itu kita ngobrol ya santai-santai begitu tentang ke depan itu bagaimana. Di sini anggap saja Sanggar Cahaya Art ini kita ruang ngobrol, belajar. Ya, saya mengajar juga, saya belajar dari Anda juga. Kita berproses bersama-sama. Jadi suasananya santai. Akhirnya mereka mau join. Ketika si A besok nggak bisa, coba teman saya masuk begitu saja, terus nyambung sampai saya main sama anak-anaknya juga kan gitu akhirnya. Nyambung Nyambung. semua kan di luar sana. Aduh, satu lagi Pak Tut, kalau boleh ditanya sekarang dari perjalanan suka seni dari remaja sampai sekarang ini, secara umum apa yang sudah Pak Tut dapatkan itu? Wah, Luas ini pengertian dapatnya luas. Ya, dapat luas. Apakah secara material atau misalnya spiritual atau apa gitu? Ya, saya bersyukur dapat banyak dari spiritual juga pasti karena melangkah kita dari sana juga gitu. Karena sesuatu itu kan harus bersyukur. Kita memohon jalan kan dulu kita tiang rasakan itu karena memang dari kecil dididik dalam berkesenian itu kan. Sebelum pentas kita ke sini harus sembahyang di sini mengucapkan syukur itu kan secara unsur spiritual dan berlangsung terus sampai sekarang. Saya banyak bertemu juga teman membahas. Nah, kalau saya dunia gamelan itu tidak hanya sekedar suara, tetapi bagaimana itu sudah menjadi getaran vibrasi yang menghubungkan. Ya begitulah anunya. Ya ujungnya spiritual juga kan ini juga, kan ya itu. Nah, kemudian saya mensyukuri materi pasti. Dan secara material Pak Tut artinya bisa hidup ukuran dari musik. materi itu kan ya relatif. Ya, paling standarnya bisa hidup dari musik kan itu aja intinya. Bisa hidup dari itu, dari kesenian kemudian, itu ya. Bisa dari sini juga kita kenal dengan yang lain. Kenal yang lain ternyata itu juga jalan apa namanya? Tidak harus langsung dari musiknya karena kenal dari ini dapat bisa pekerjaan informasi lain, pekerjaan lain, job lain. Kemudian berkaitan juga dengan kesenian. Teman saya ada acara ini, tolong isi ya. Itu kan pergaulan luas sekali. Dan termasuk ketika misalnya, Pak Tut bisa begini, ngajar ya. Nah, lain lagi artinya tergantung sekarang memanfaatkan peluang itu juga kan itu Pak Tut. Ya, intinya saya memang sejak dulu selalu belajar positifnya saja gitu. Positive thinking dan pasti ada jalan. Ya. Dan seperti yang Pak Tut bilang tadi bahwa seniman atau seniman gamelan atau musisi tradisional itu pun bisa bertahan, bisa bahkan hidup dari musik asal bisa beda dan berkreasi kan maksudnya. Selalu serius dalam dunia yang kita geluti dan bersyukur kalau tidak sekarang masih ada esok pasti akan bertemu. Lakukan yang terbaik, orang akan mengerti itu. Apalagi zaman sekarang masyarakat pemakai jasa kita itu sangat paham sejujurnya. Kalau kita bisa bicarakan itu jujur saja, komunikasikan dan jujur. Itu.
Iya, oke Pak Tut. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menginspirasi yang lain juga Pak Tut, dan menyemangati ya agar tetap teman-teman yang juga berkarya di kesenian tradisional Bali, dan kita tunggu lagi gebrakan Pak Tut, mungkin ada karya apa lagi nanti ya. Ya kemarin saya garap gini apa namanya sebuah garapan ritus yang Dewi Sri itu bersama Manu Bada. Oke. Manu Bada ya mungkin dari Ini umurnya adalah anak lintas saya, generasi tapi ya boleh dibilang, Pak Tut, itu ya? anak pengembang kepercayaan Manu Bada luar biasa saya lihat Ini yang potensinya. mungkin selain sebagai salah satu bentuk tadi pelestarian generasi penerus ini yang dibilang kolaborasi lintas generasi. Lintas gitu generasi. jadinya ya. Oke Pak Tut, semoga sukses dan Terima ditunggu kasih. kabar berikutnya lagi. Terima kasih sudah mampir di Oke Made Pak Tut ya. Terima Kapan-kapan kita cerita lagi yang Cerita lain. lagi, Dan ya. tetap jangan lupa salam secangkir Salam kopi hangat. secangkir kopi hangat ya.